Angkat dalam Editors View kali ini adalah terkait dengan realisasi APBN 2023. Kita akan lihat seperti apa artikelnya dari cnbcindonesia.com. Kita akan lihat di sini headline-nya adalah Jokowi habiskan 3.121,9 triliun rupiah di tahun 2023 buat apa dan siapa saja ya. Nanti kita akan bahas seperti apa detailnya. Kira-kira sebetulnya penggunaan anggaran di sepanjang tahun 2023 seperti apa. Apakah memang sudah cukup produktif dan efektif, dan kita akan lihat juga untuk highlight berikutnya. Ya, kita akan lihat apa yang menjadi perhatian dari pemirsa CNBC Indonesia ataupun juga para pembaca CNBC Indonesia, yaitu adalah Ibu Sri Mulyani, APBN defisit hingga 347,6 triliun. Ditutup pakai apa? Ini karena memang defisitnya turun ya. Jadi kita akan bahas juga seperti apa, dan sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Di sini ada Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael. Selamat pagi, Mas Michael. Selamat pagi, Sarifah. Dan tentunya di sini sudah ada Bapak Anggito Abimanyu selaku Chief Ekonomi CNBC Indonesia. Selamat pagi, Pak Anggito. Mbak Eva, terima kasih. Ini appreciate ya sudah datang langsung di studio CNBC Indonesia, dan kita akan membahas tadi sudah ada begitu ya dua beritanya, dan ini juga menjadi perhatian begitu ya. Tapi mungkin dari arahan redaksi CNBC Indonesia sendiri begitu, apa yang sebetulnya disoroti dengan data ataupun juga dengan informasi terbaru berkaitan dengan APBN di tahun 2023? Mungkin dari Mas Michael. Iya, kalau dari redaksi sendiri melihat APBN secara keseluruhan itu hasilnya baik ya. Artinya defisit yang ditargetkan oleh pemerintah itu berada di bawah dari yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang APBN maupun revisi. Kita lihat perjalanan di APBN di 2023 kan ada satu kali revisi ya di pertengahan tahun gitu. Nah, di sana memang sudah diperkirakan untuk defisit anggaran sendiri memang lebih rendah dari Undang-Undang APBN yang ditetapkan pada tahun sebelumnya gitu. Nah, realisasinya bahkan jauh lebih rendah lagi di 1,65% gitu. Mungkin catatan dari redaksi yang kita lihat di sini, yang pertama terutama dari sisi belanja ya. Di tahun lalu kita lihat memang belanja masih sangat pelan gitu, sampai November itu kas negara masih banyak bertumpuk gitu ya, sementara realisasinya sangat tipis gitu. Nah, di sisi lain ketika kas negara banyak, belanjanya pelan, pemerintah juga cukup gencar menerbitkan surat utang gitu. Nah, ini kan masih jadi pertanyaan gitu, pengelolaannya seperti apa gitu, kenapa harus menerbitkan utang yang tentu saja memiliki cost gitu ya, baik itu lokal yang reguler ataupun yang sifatnya global gitu. Oke, jadi tadi concernnya begitu belanja sempat pelan begitu ya hingga bulan November, dan tadi berkaitan juga dengan penerbitan utang. Tapi berkaitan dengan realisasi APBN 2023 ini, dari Pak Anggito sendiri seperti apa sih perspektifnya begitu ya untuk melihat menyoroti tadi belanjanya untuk di sepanjang tahun 2023 secara produktif sendiri seperti apa, dan mungkin efeknya nih kepada perekonomian kita di tahun 2023? Ya, terima kasih Mbak Eva, Mas Michael ya. Jadi APBN ini secara proporsi terhadap GDP kan sekitar 20% ya. Sebetulnya tidak terlalu besar ya. Tetapi dia itu bisa mengakselerasi, mempercepat kalau belanjanya itu tepat sasaran dan penerimaan pajaknya itu sesuai dengan kemampuan ya. Dan pemberian belanja ya, seperti subsidi khususnya itu memang tepat sasaran dan memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa defisit anggaran itu dibiayai dengan tepat gitu, tidak over borrowing, tidak under borrowing gitu. Nah, ini saya kasih contoh saja angkanya, mungkin ini yang masih ada bintangnya, karena bintang itu berarti masih sangat sementara, baru diumumkan tanggal 2 Januari yang lalu, tetapi sebetulnya angka yang sudah final itu setelah dilakukan audit oleh BPK ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan meningkat ya, dalam kondisi seperti ini kita memberi apresiasi, meskipun kalau ditanya berapa tax ratio-nya ya masih di bawah kapasitasnya, tapi ya meningkat dari tahun sebelumnya dengan kondisi yang sebetulnya lebih harga komoditas sudah mulai turun ya, sudah melandai. Jadi pendapatan cukup bagus ya, cukup bagus dari sisi baseline 2022. Belanja kementerian lembaga meskipun turun karena tahun 2022 itu kan banyak belanja untuk post Covid ya. Sekarang sudah mulai dikurangi, tapi belanja sosialnya banyak sekali sekarang. Ya, bantuan sosialnya bentuknya bentuk-bentuk yang disalurkan bukan oleh kementerian lembaga tapi oleh lembaga-lembaga di luar kementerian gitu. Banyak ya. Saya kasih bintang juga karena angkanya saya nggak ketemu gitu. Subsidi ini adalah salah satu yang nanti oleh paslon
dijanjikan untuk dikurangi atau mungkin dibuatkan supaya tepat sasaran. Nah, kita tunggu janjinya karena memang masih tinggi sekali. Jadi kalau mau menaikkan belanja KL caranya gimana ya, subsidinya dibuat yang lebih tepat sasaran. Bunga utang, nah itu karena kita konsekuensi dari penarikan utang yang numpuk sehingga kita harus membayar bunga utang. Ada yang mengatakan, paslon mengatakan bahwa bunga utang terlalu tinggi ya. Tentu itu relatif ya. Tapi kalau memang saya lihat ya memang lebih mahal daripada pinjaman luar negeri. Ini kan umumnya kan obligasi ya. Tapi itu konsekuensi dari politik ekonomi kita gitu yang memang agak sentimen terhadap pinjaman luar negeri ya. Meskipun dia lebih murah dan tidak mengikat misalnya gitu. Belanja daerah itu ada formulanya. Nah defisitnya seperti kata Pak Michael tadi ini kan sudah turun ya. Tapi kalau kita lihat pembiayaan itu 359 berarti kan over borrowing, lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Ya, tahun 2022 lebih parah lagi sebetulnya. Ya, yang dibutuhkan 460 tapi pembiayaan 583. Berarti ada kelebihan yang namanya saldo silpa. Jadi itu adalah salah satu raport kuning gitu ya. Kalau dari sisi yang lain tuh hijau gitu ya. Di luar yang subsidi gitu ya. Tapi defisitnya juga hijau, tapi kalau pembiayaan saya anggap kuning karena kelebihan. Itu pun sudah masuk dari belanja-belanja PMN ya. Nah, jadi itu raport, secara keseluruhan raportnya hijau ya, hijau. Meskipun ada rambu kuning yang kita harus kelola kemudian. Kemudian juga yang cukup positif adalah bahwa ini pertama kali sejak beberapa tahun terakhir ini, yang namanya keseimbangan primernya positif. Itu artinya pendapatan 2774, dikurangi 312 itu kan negatif ya, tapi kalau dikurangi dengan bunga utang maka dia surplus sebetulnya. Itu ya, jadi 1 dikurangi 2 dikurangi dengan bunga utang. Itu menghasilkan namanya keseimbangan primer yang positif. Itu artinya penerimaan pajak itu cukup sebetulnya untuk membiayai belanja-belanja current yang saat ini kecuali bunga utang. Bunga utang kan itu konsekuensi dari kebijakan masa lalu juga. Itu yang pertama ya, mungkin nanti bisa didiskusikan. Yang kedua saya mau kasih satu lagi gambar, itu menunjukkan bahwa memang di tahun 2021-2022 itu kita mengalami over borrowing ya. Pinjam kok semangat meminjam gede. Ketika pandemi ya berarti. Pandemi dan pemerintah melakukan namanya front loading ya. Front loading itu ngambil duluan deh supaya menjaga suku bunga itu naik ya. Ada nggak ini coba gambarnya adalah jumlah yang kemarin didiskusikan oleh paslon 1, 2, dan 3 itu mengenai bahwa ada kritik terhadap pengelolaan utang kita. Ini ya saya anggap ya. Jadi kita itu punya saldo anggaran lebih. Kalau silpa itu saldo anggaran lebih tahun berjalan ya. Jadi tahun 2022 itu kita punya kelebihan over borrowing 130 triliun sehingga menghasilkan SAL. SAL itu saldo anggaran yang berasal dari penarikan utang. Jadi dana mahal sebetulnya ini. 478 triliun ditambah dengan 11,99 maka SAL akhir tahun tuh hampir mencapai 500 triliun. Nah itu kemarin yang dipertanyakan oleh para paslon, loh kok bisa kok kita ini over borrowing sampai segitu banyak. Nah saya bilang udahlah itu kan kondisi saat itu memang tidak memungkinkan untuk ngatur sedemikian rupa sehingga pas gitu ya. Dan waktu itu kan ada juga pinjaman yang berasal dari Bank Indonesia. Ya. Jadi burden sharing, jadi masuk di bukuan situ. Jadi ini adalah modal bagi pemerintah yang akan datang untuk memanfaatkan SAL ini. Ini gede ini. Dipakai untuk investasi apa gitu ya. Investasi dalam bentuk PMN khususnya itu yang lazim itu dimungkinkan. Jadi memang ini harus segera dikeluarkan. Kalau enggak kan jadi biaya. Uang ini ada di kas negara tidak bisa ditempatkan mendapatkan return yang cukup tinggi. Padahal dia nariknya kan pakai bunga utang kan, 6-7%. Nah ini sementara kita hanya bisa naruh di bank sentral dengan bunga di bawah 1%. Jadi gampangannya nombok. Nah ini memang harus segera dimanfaatkan. Jadi saya kira itu catatan saya secara umum bagus ya, artinya lebih meningkat dibandingkan kinerja tahun 2022, tapi masih ada beberapa room atau ruangan untuk memperbaiki ya, pertama tentu tax ratio kita masih rendah, belanja harus lebih targeted, lebih tepat sasaran. Kemudian defisit itu jangan sampai dibiayai oleh pinjaman yang berlebih, ya, sehingga menghasilkan seolah-olah kita punya pundi-pundi besar, tapi ini pundi ini berasal dari dana mahal gitu. Oke, baik, baik.
Dari Mas Michael sendiri seperti apa? Mungkin ada juga yang menjadi highlight begitu dari tadi data-data yang disampaikan juga oleh Pak Anggito, utamanya mungkin berkaitan juga nih dengan dana-dana yang ataupun juga penempatan anggaran yang cukup sensitif ya, biasanya perlindungan sosial, kemudian juga subsidi energi. Ini seperti apa? BLT. BLT. Iya, untuk belanja sebenarnya benar ya seperti yang Pak Anggito bilang ya, itu nilainya cukup besar gitu untuk 2023. Tapi kalau dilihat di sisi lain memang itu dianggap sebuah kebutuhan misalnya seperti perlindungan sosial gitu. Karena tahun lalu itu kita masih terkena efek dari kenaikan BBM di 2022 gitu. Makanya perlu ada BLT tambahan sehingga masyarakat tidak tertekan terlalu jauh gitu. Nah di sisi lain memang ada belanja subsidi yang harusnya direformasi lagi nih gitu. Supaya nilainya tidak terlalu memberikan beban terlalu besar terhadap APBN. Oke, dari Pak Anggito seperti apa untuk tadi ya? Ya, ini modal ya buat paslon ya untuk memanfaatkan, mengutilisasi lebih bagus. Nah, sekarang kita tagih janjinya aja kan. Betul. Pertumbuhan ekonomi ada yang mengatakan 5,5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7% di tahun sampai dengan 2029. Bisa nggak dengan APBN seperti ini? Jangan salah, semakin banyak pajaknya itu pertumbuhan ekonomi akan semakin turun loh ya. Jangan salah. Karena kan berarti ngambil uang masyarakat kan, yang produktif diambil untuk keperluan sosial. Yang kedua, tax ratio ya. Kalau paslon 1, 2 tidak menyebutkan tax ratio, tapi kemarin pada waktu diskusi dengan Kadin sudah menyampaikan tax ratio-nya mungkin dari paslon 1, 2 cukup realistis, paslon 3 yang paslon 2 sangat agresif ya, sampai 23%, meskipun dia menyebutkan itu adalah pendapatan per DPDP. Saya hitung-hitung juga nggak nyampe juga segitu ya. Jadi itu yang ketiga mengenai defisit ya. Mereka akan menjanjikan, bahkan paslon 1 menjanjikan untuk menurunkan stok utangnya. Nah itu bisa nggak? Bisa kalau mau dengan menggunakan saldo. Kemudian paslon 2 juga mengatakan akan mereformasi BUMN. Caranya gimana? Ya pakai uang sal yang ada itu untuk memperbaiki permodalan dari BUMN supaya bisa menggelontorkan uang itu untuk keperluan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini standing point sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan apapun yang hasil yang kita capai ini kita perbaiki, ya, kita manfaatkan untuk keperluan kampanye yang benar gitu ya, jangan sampai menjanjikan sesuatu yang nggak masuk akal. Gitu apalagi berkaitan juga dengan tadi ya tax ratio juga ya. Tax ratio, mungkin pertumbuhan ekonomi lah, kemudian utang gitu ya. Oke lah, ini kan evidence base ya, berdasarkan data. Bukan berdasarkan mimpi ataupun janji. Ya, tapi memang ketika berkampanye biasanya memang mimpi dan janji dulu yang disampaikan. Nggak apa-apa, asal ada basisnya aja. Seperti misalnya menjanjikan untuk makan siang dan memberikan susu. Itu dihitung aja berapa gitu. Dan dari mana anggarannya? Dari kementerian kah? Dari bantuan sosial kah? Gitu ya, berapa biayanya? Belum lagi saya bicara dari mana sumber pemakanannya gitu ya. Segitu banyak. Betul. Apakah impor gitu ya? Apakah impor, apakah kita akan memanfaatkan produksi dalam negeri dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang nanti akan kita perdalam di dalam Your Money, Your Vote.